Halo guys, pagi. Ih guys, aku lucu banget deh. Tadinya aku diem aja, males gitu loh. Males ngomen yang orang-orang bego. Karena tuh gak ada gunanya gitu loh. Ini aku dengar katanya petisi kalian tuh udah puluhan ribu ya. Malu banget. Aduh, gue sebagai orang Indonesia itu malu dengan kita-kita ini. Ya kan? Kenapa Aduh, harus malu? kita nggak ngerti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah pada tahu nggak nih si Endah ya? Endah lagi bang, Endah lagi. Iya, udah sedang bosen ya ngonten politik, ngereaksi politik, karena memang sangat bikin hati sakit sekali gitu ngelihat si Dewa Panci, ngelihat hukum di Indonesia macam kayak gitu. Jadi ini masa recovery lah, masa apa namanya ya, pelipur lara ya. Jadi kami akan mengupload artis-artis saja dulu. Nanti balik lagi ke politik kok, jangan khawatir, oke ya. Oke, balik lagi ke Endah ya. Endah menjadi sorotan publik karena polemik petisi boykot. Ini mah udah lama bang. Ya iya, adanya itu ya di TikTok. Komentar-komentarnya banyaknya itu ya, gimana lagi ya. Kemudian juga perdebatan soal hak sebagai public figure gitu ya, sehingga berbagai tudingan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Di sisi lain teman-teman ya, respon para pendukung dan penentangnya semakin memanas ya, karena jumlah penandatanganan petisi terus bertambah dan bermunculan berbagai tanggapan dari sejumlah kreator konten. Ya iyalah, di mana-mana pasti ada pro dan kontra. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Itu maksudnya petisi, main tanda tangan aja. Kita nggak tahu petisi itu berkekuatan hukum atau enggak, tanda tangani aja. Tujuannya apa? Melarang si Sarwenda supaya tidak publik lagi, ya kan? Tidak boleh menjadi seorang artis lagi. Pertama, aku bilang kalian tuh tolol, tolol banget. Yalah, kenapa? Pengetahuan kalian tuh emang bodoh-bodoh, itulah orang-orang si Ruben itu. Ya enggak? Petisi itu Nek, jangan darah tinggi, Nek. Slow, Nek. berdasarkan kalian cuma karena tidak kepengen seseorang, ya, yaitu ada di, atau dengan kata lain kalian memboikot si Sarwenda itu supaya tidak menjadi artis lagi atau tidak boleh publikasi. Kalian justru goblok, ya, tidak boleh melarang itu. Kalian sudah melanggar hak asasi manusia. Atas dasar apa? Ya nggak Hak salah asasi dalam manusia. hukum. Kenapa kalian larang-larang? Hah? Tolol, bego banget. Nek, ya mulut nenek kok pedas banget, lemas banget ya. Nek, kalau emang gak berkekuatan hukum, melanggar hak asasi manusia, ya kenapa nenek harus takut, nenek harus panik? Ya udah, laporin aja ke Komnas HAM. Terus kalian mau ngajukannya kemana? Badan hukum kalian apa? Kalian aja petisi kalian itu tidak ada badan hukumnya. Mau maksa-maksa orang supaya tidak menjadi artis, itu kan hak dia. Kenapa kalian boikot? Kalau kalian nggak suka, nggak mau sama dia, ya udah, gak usah ikuti dia. Itu aja, simple kok. Ya, kalian ada, dia ada di mana-mana, nggak usah kalian ikuti, nggak usah kalian beli, itu aja. Jadi kenapa pada repot petisi itu tidak berbadan hukum kalian punya. Nah, yang buat itu pun juga yang
ngadakan petisi itu orangnya apa? Akunnya akun bodong. Bukan akun bodong, Nek. Itu akunnya real loh, asli semua di situ akunnya asli, nggak ada akun bodong, Nek. Lol, bego. Kalian mau ngajukannya kemana? Ke TikTok. Kalian justru yang bakalan kena sama TikTok karena kalian sudah harassment, ujaran kebencian, bullying juga. Gobloknya lah Tuhan Yesus. Itulah makanya Tuhan gue Yesus. bilang ya, kalian sekali diajukan sama Sarwenda dilaporin ketar-ketir. Ya, cuma hak kalian aja yang boleh, dia nggak boleh berhak. Seakan malah kalian bilang itu kalian itu adalah dewa. Lucu banget ya nenek ini. Ataupun dewi yang membuat si Sarwenda kaya raya. Tolol banget. Ketika siapapun juga orang bersalah dan dia menuntut haknya karena telah merugikan, kok kalian yang ngamuk? Kalian mau ngamuk silakan. Kok kalian marah-marahin dia? Perasaan kitanya biasa aja kok, Nek, ya. Kita nggak marah, kita nggak ngamuk. Justru nenek ya dan kawan-kawan nenek yang mendukung Sarwenda, kalianlah yang marah-marah, kalianlah yang ngamuk, kalianlah yang darah tinggi. Kenapa? Karena kalian nggak kuat. Lihat petisinya sekarang, makin banyak yang menandatangani petisi tersebut. Jadi panik mereka, guys ya. Petisi. Tolol. Kalian menghujat dia tuh sampai segala yang hal yang nggak bener kalian omongin, yang kalian bilang lah dia ya sama anak-anaknya itu kalian bilang itu anak-anaknya ikut-ikutan menghasilkan uang, ikut-ikutan ya, padahal apa? Namanya anak, ada di rumah maknya, ikutlah dia, tapi bukan dia berdagang. Lucu banget, ketika dia komen belilah cuman begitu doang, tapi kan dia bukan. Gimana dengan itu? Nanti aku kasih tunjuk ya, kalau mata kalian buta, gimana yang memang kayak siapa itu namanya yang bayi Samson itu, udah jelas-jelas dia yang jualan disuruh maknya. Kalian nggak lihat, mata kalian buta. Nenek lucu banget. Orang. Itulah makanya aku bilang marah sih marah, goblok sih goblok. Tapi jangan malu-maluin gitu loh. Ya, nenek yang malu-maluin. Terlalu gobloknya. Petisi. Apa yang ada semuanya harus sesuai dengan kemauan kalian. Mentang-mentang kalian banyak. Kalian tuh kalau berpetisi tuh ada perusahaannya ataupun badan hukumnya ini dan harus. Ya nggak berbadan hukum aja nenek panik, apalagi kalau berbadan hukum. Kalian menuntut petisinya apa? Harus ada sesuai dengan hukum. Kalian menekan seseorang, menekan Sarwenda supaya dia nggak menjadi publik lagi ataupun dia menjadi artis yang dipublikasikan. Mana bisa? Itu hak si Sarwenda, hak aja si dia sebagai manusia. Hak kalian apa? Gak usah nonton, gak usah beli. Itu aja cukup. Ya, gak usah ngelarang-larang. Anakmu urus. Ya, anakmu urus, dirimu urus. Ya jangan sok-sok. Lagian gue bilang ya, untungnya sama kalian apa petisi? Ya nggak suka-suka netizen lah. Sarwenda rugi kalian nggak beli, nggak apa-apa, masih banyak rugi. Kami yang mendukung. Rugi, siapa bilang nggak rugi? Tanpa netizen Sarwenda rugi. Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya. Udah cukup lama nih, 7 menit lebih.
Pada video yang baru saja kita saksikan ya, netizen menolak adanya petisi boykot ya terhadap Sarwenda ya. Nggak masalah mau mendukung mau menolak, hak setiap warga negara ya. Dan tadi kita dengar dia berpendapat bahwa petisi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang seseorang tetap berkarir sebagai artis. Lah, ini orang kalau ngomong masih belum paham ternyata dengan petisi itu apa. Petisi itu memang nggak memiliki kekuatan hukum, ya, dan bukan sebagai bentuk larangan terhadap seseorang. Itu hanya bentuk dukungan, ya, bentuk apa namanya ya? Sebuah ya pernyataan sikap gitu. Jadi sikapilah dengan bijak ya, jangan kesana kemari, oke? Menurut si netizen tadi ya kita dengar bareng-bareng, apabila ada masyarakat yang tidak menyukai Sarwenda cukup berhenti mengikuti atau membeli produk yang dipromosikan tanpa perlu mengajak orang lain melakukan pelarangan. Sependapat saya terkait hal ini. Ia juga menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hak seseorang untuk bekerja dan berkarya. Ya kalau ini sih ya nggak juga menurut saya ya. Di sisi lain, netizen tadi mengkritik cara sebagian netizen yang dinilainya terlalu emosional hingga menyerang kehidupan pribadi Sarwenda beserta keluarganya. Ya emosional wajar lah, ya kan? Emosi nggak emosi itu, ya itu hak setiap warga negara ya, asalkan jangan sampai emosi itu berujung pada tindakan kriminal, kan seperti itu aja ya toh. Intinya narasumber tadi menganggap ya, netizen itu bukan narasumber bang, ya betul. Menganggap boykot adalah pilihan pribadi tetapi tidak seharusnya dipaksakan melalui tekanan kepada publik. Yang menekan publik emang siapa? Ada-ada aja ini orang ya. Lanjut. Sarwenda beli teman-teman beli dong punya Sarwenda ya, apapun yang dia jual ya, biar kita mendukung dia, jangan cuma kita ngomong-ngomong terus ya, mendukung tapi tidak beli. Kita buktikan bahwa Sarwenda itu di luaran sana, bukan cuma di TikTok, banyak orang yang kasihan, yang sayang sama dia. Kalau di TikTok apa? Paling kalian aja satu tanda tangan bisa 10 orang mungkin. Duh Tuhan, ngeri kalian tuh. Kalian yang merusak orang, ya kan? Maunya kalian yang dituruti. Goblok banget ya. Makanya saya bilang males sebenarnya menanggapi orang-orang tolol, orang-orang Indonesia ini. Emang kebanyakan orangnya CRO itu ya sumbu pendek. Justru nenek sumbu pendek. Giliran dituntut ataupun dia itu giliran dilapor udah kayak kebakaran rumah kali, bukan jenggot lagi. Gak mau dia itu senggol, gak mau. Tapi saat nyenggol orang sampai orang gak bisa bergerak, itu dia. Gak apa-apa Sarwenda, biarin. Aduh sakit perut guys ya. Aduh Nek, ngurusin anak cucu aja Nek ya. Ngapain nenek keluar-keluar soal petisi? Yang ada nanti nenek malah tambah stres. Petisi itu udah Nek, gak bisa ke Bendung lagi Nek. Jumlahnya akan semakin terus bertambah ya. Saat ini sudah di atas 90 ribuan, mungkin besok bisa 100 ribuan ya, atau mungkin bisa ke 1 juta. Waduh, belum sampai 100 ribu aja pendukung-pendukung dari Sarwenda udah ngamuk-ngamuk seperti ini, udah darah tinggi seperti ini. Apalagi kalau semisalnya tembus 1 juta guys ya. Aduh harus siapkan dokter spesialis jantung nih untuk fans ataupun pendukung-pendukung Sarwenda. Guys, siapapun pendukung atau fans dari Sarwenda yang komentari tentang petisi, saya akan reaksi untuk menertawakan emosi mereka. Apa sih petisi-petisi, cancel, boykot? Apanya yang diboykot atau di-cancel? Kau nggak ngelihat yang pantasnya diboykot atau di-cancel dari sosmed ini? Jangankan dari sosmed, dari dunia ini pun bila perlu. Itu yang ngondek
Nggak pantas dipertontonkan. Itu virus. Paham, virus. Ngerusak generasi muda. Ngerusak anak-anak. Paham? Apa sih? Cancel. Emangnya kalian itu siapa? Itu yang pantas diboikot ataupun di-cancel. Paham? Aduh, kasihan ya. Mental dari fans Sarwenda, apakah kalian aman? Ada yang cancel culture. Iya, kasihan banget. Yang tadinya followernya sampai 34 jutaan, sekarang cuma 9 jutaan. Wow, drastis ya guys. Setelah dia, siapa lagi? Ayo, ngaku. Nah, makanya guys, ini pelajaran untuk kita semua. Netizen itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap Betul. remeh. Karena kita di sosial media itu bukan cuma mencari follower, tapi mencari kebahagiaan dari follower kita. Gitu dong. Betul. Jangan jadi kesusahan. Iya apa iya? Bener nggak guys? Jadi netizen itu harus disayangi. Tapi netizen yang asli ya, bukan buzzer, bukan juga yang dibayar. Oke. Lagi rame petisi untuk si Endah biar nggak muncul lagi di sosial media. By the way juga ada yang mensupport dia, tapi kok cuma 4.000 orang. Jangan-jangan ya, jangan-jangan 4.000 orang itu buzzer gitu ya, sewaan kalau untuk mengisi petisi gitu. The power of netizen Indonesia emang nggak bisa diraguin lagi. Petisinya udah puluhan ribu, udah banyak banget. Muak. Semakin seru perjalanan hidup ini. Selama ini netizen berjuang mati-matian, akan berpetualang mencari video-video lama untuk mencocok logikan, untuk mengingatkan kembali memori-memori yang sudah mereka lupakan, untuk mengangkat kembali kebaikan-kebaikan si Onsu di masa mereka lagi adem ayem. Iya kan, tugas netizen ini memang mulia banget ya kan. Yang tadinya orang lupa diri ya kan, karena harta, karena sudah berada di puncak kejayaan, karena banyaknya seorang followers, jadi mereka lupa diri. Hah? Flowers itu bunga, Inces. Iya, followers kayak gitu loh. Jadi mereka tuh lupa diri. Keluarlah sombong mereka. Ketika sudah keluar sombong mereka, Allah akan berjanji akan menghancurkan hambanya melewati kesombongannya. Tahu-taunya sekarang terwujud. Iya kan, banyak tagar di media sosial itu cancel atau blokir Sarwenda di media sosial ini. Gosip mania, ya Allahu Akbar. Kamu senang Inces ngelihat orang lain menderita? Enggak, gua enggak senang ngelihat orang lain tuh menderita. Cuman kan yang kita bela ini orang yang lebih dizolimi ya kan. Seandainya si Endah ini mau meminta maaf langsung kepada si mantan suami, aman kita netizen. Misalnya bilang gini kepada ayahnya anak-anak, seperti dia memanggil ayah di bandara itu loh, kepada ayahnya anak-anak ya kan, Ruben Onsu ya kan, maafkan saya Tuhan, kayak gitu loh ya kan, maafkan saya yang sudah saya yang sudah Anda angkat dari lumpur ini, memohon ampun paduka raja, gitu-gitu loh. Aman itu kita netizen ya. Ini marah netizen ditantang, dilaporin pula akun-akun itu. Lalu netizen mempertanyakan ya kan, netizen juga punya hak di ruang publik ini. Iya kayak gitu, kita berhak berpendapat selama itu ya kan yang kita suarakan itu adalah kebenar dan tidak belok-belok. Oke, saya potong dulu videonya ya. Pada video segmen kedua ini, pembahasan berfokus pada semakin besarnya jumlah penandatanganan petisi boykot Sarwenda. Ya. Netizen menyoroti reaksi para pendukung Sarwenda yang dianggap semakin emosional ya seiring bertambahnya dukungan terhadap petisi tersebut. Iya, saya juga heran gitu loh. Yang diberi petisi untuk diboykot itu Sarwenda, ngapain kok malah netizen yang sewot gitu kan? Kalau misalnya ngerasa petisi tersebut nggak layak ya bikinlah petisi tandingan ya, mendukung Sarwenda ya pergi ke Mars atau ke bulan gitu, biar keren ya toh. Kemudian apa tadi? Lupa juga nih lanjutannya.
Muncul pendapat tadi ya bahwa netizen memiliki pengaruh besar terhadap popularitas seorang public figure. Sepakat. Sehingga hubungan dengan pengikut di media sosial harus dijaga dengan baik. Ya iyalah, public figure itu makan ya dari netizen, ya dari penggemar, dari publik, namanya public figure gitu. Iya, harus dijaga dengan baik hubungannya, ya. Dan tadi juga kita melihat perdebatan mengenai budaya cancel dan boykot, serta bagaimana media sosial mampu mengubah citra maupun jumlah pengikut seseorang, ya, seorang public figure maksud saya, dalam waktu singkat. Iya, emang betul ya. Lanjut. Dari jalur itu bisa kita berpendapat itu. Lalu kenapa dia itu mau memenjarakan netizen Indonesia ini? Iya. Ya kan memang ada MBG di penjara sana dikasih Prabowo. Rugi negara ini. Kasih makan orang gak berguna di penjara yang suka bagus sih. Iya kan. Jadi ini kan adanya tagar, sudah kalian belum? Coba kalian tuh komen ya. Komen di kolom komentar aku. Siapa yang sudah cancel Sarwenda dan sudah blok dia? Coba. Aku mau tahu sudah berapa orang. Kalau kalian belum melakukannya, kalian itu bukan murid aku. Canda murid. Jangan dilaporkan lagi ini ya. Ini kan cuma statement aja. Ini statement orang kampung. Akhir-akhir ini FYP di berandaku tentang petisi boykot Sarwenda yang sudah ditandatangani kalau tidak salah 50 ribuan orang. Namun yang sangat menarik bagi saya, alasan sampai kenapa petisi boykot Sarwenda ini dibuat. Kalau saya melihat dari komentar-komentar di petisi itu yang mengatakan kalau Sarwenda sebagai public figure berkata kasar, menghina pasangannya yang sudah selama ini membiayainya, bahkan setelah bercerai pun masih diberi nafkah, dan ada juga mengeksploitasi anak, dan ada berbagai macam komentar-komentar yang memang semua komentar itu sangat menyudutkan Sarwenda. Dan ini bagi saya sangat luar biasa, karena dari petisi itu saya bisa menilai standarisasi cara berpikir dari sebagian penggiat media sosial di Indonesia. Ternyata pola pikir masyarakat Indonesia itu atau netizen Indonesia itu sangat picik. Kenapa? Karena mereka hanya mengambil satu kesimpulan dari satu peristiwa yang mereka lihat melalui media sosial. Sementara para netizen ini tidak berada di kehidupan nyata dari kedua belah pihak. Jadi mereka tidak tahu jelas sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Ruben dan Sarwenda di masa mereka menikah dan juga di masa setelah mereka bercerai. Dan paling gilanya lagi, kasus Sarwenda ini mengalahkan kasus pencabulan yang di pesantren itu. Apa terlebih kasus korupsi yang jelas-jelas itu merugikan rakyat Indonesia, merugikan uang negara. Di mana kalian? Seharusnya mereka lah para koruptor, para pencabulan. Mereka lah yang layak memang harus diboykot. Kalau netizen menganggap kata Cong yang keluar dari mulut Sarwenda itu merupakan penghinaan untuk mantan suaminya, seharusnya para netizen itu mendesak Sarwenda untuk membuktikan kalau ini Cong atau bukan. Dan Sarwenda tentunya harus. Oke, saya jelaskan ya Bu. Kalau Ibu mau bandingkan kasus Ruben ini dengan kasus-kasus pencabulan yang lain, maka menurut saya sangat aneh. Kalau kasus kejahatan, kasus pencabulan ya, atau kasus-kasus berat kejahatan lainnya, itu tentu sudah ditangani dan itu diproses hukum, ditangkap polisi. Nah, kalau Ruben dan Sarwenda ini bukan kasus yang seperti itu. Ini nggak ada penjaranya, nggak ada untuk pidananya, nggak ada. Tuturnya terdengar sederhana, ingin berkumpul bersama dengan anak-anaknya, tapi tidak semua orang bisa ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kepulangan Ruben dari Tanah Suci, setelah berdoa dan lain-lain, ada titik terang. Dan kalau nggak salah seperti yang menjadi hasil persidangan aja, dari 7 hari selama seminggu, 4 hari bersama dengan Bunda Wenda, dan 3 hari bersama dengan Ruben, atau sesuai dengan disepakati gitu ya.
disepakati dari awal ya, dan semoga saja ini bisa kejadian karena doa dari Ruben adalah ingin berkumpul dengan anak-anaknya. Mungkin kalau kemarin kan Onyo sempat di Sarwenda gitu kan. Nah, tapi semenjak kejadian sempat rame-rame ini, sekarang Onyo sudah ada di rumahnya Kak Ruben Ruben, gitu. ya. Emang agak pelik ya ketika Pelik, rumah Pak. tangga itu harus ada yang namanya perceraian seperti itu. Karena memang yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak Ya. kembali ya. Ini gue bangun jam 5 ya, udah lihat Mamang Ruben udah lagi live aja. Semalam jam 12-an ya, gue baru tidur. Itu dia pun masih nge-live guys. Gila ya. Yang bikin gue motivasi, yang bikin gue senang itu pekerja kerasnya itu benar-benar luar biasa. Jadi makanya gue bilang kalau Ruben ini bisa sukses dan kaya itu wajar guys. Karena kelihatan dari cara kerjanya itu benar-benar luar biasa ya. Hanya buat 3 buah hatinya teman-teman. Dia berjuang ya. Saat ini dia lagi diterpa isu-isu yang benar-benar tuh bikin hatinya itu, wah kalau gua pribadi ya, gua rasanya remuk hati gua. Tapi dia tetap profesional, tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan juga profesional guys ya. Nah inilah yang perlu kita contohi dari Ruben Onsu yang satu ini teman-teman ya. Meskipun badai menerpa, tapi ketika kita selalu berserah, ketika kita selalu mengandalkan Allah, pasti ada jalan dan solusinya. Siapa yang setuju guys? Gue mau balesin komen dulu ye. Bukan kamu yang nentuin hidup Wenda. Tuhan ada di pihak Wenda. Tetap semangat Wenda. Rezeki sudah diatur Tuhan. Iya ibu, rezeki memang sudah diatur Tuhan. Tapi apakah langsung dijatuhin dari langit ke Wenda? Kan enggak ibu. Tentu saja rezeki dari Tuhan itu dilewatin ke tangan netizen. Ingat ye, followermu adalah netizen Indonesia, viewernya juga netizen Indonesia, dan yang ngebeli juga netizen Indonesia. Jadi ya, rezeki Tuhan mungkin akan dilewatkan melalui tangan dari netizen Indonesia. Gemes deh sama ibu. Hai. Gimana nih bunda mau ceritanya nih gitu. Ternyata si Oke, saya potong lagi ya. Pada segmen ketiga ini tadi kita melihat beberapa sudut pandang yang berbeda mengenai polemik Sarwenda. Ada yang mempertanyakan alasan petisi boykot ya, dan ada yang menilai masyarakat terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Terserah masyarakat lah mau mengambil kesimpulan cepat, lambat, setengah cepat, setengah lambat. Itu hak pribadi setiap orang ya. Katanya terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi di media sosial. Nggak apa-apa, itu hak. Asalkan jangan sampai hak tersebut berubah menjadi pelanggaran hukum. Itu yang penting ya. Jadi itu nasihat pribadi kepada diri saya dan juga kepada teman-teman semua kalau mau saya nasihatin ya. Berprasangka boleh, tapi jangan sampai prasangka itu sampai berpindah menjadi menuduh dan memfitnah ya. Dan tadi juga ada pendapat bahwa perhatian publik seharusnya lebih diarahkan kepada kasus-kasus kriminal yang berdampak besar dibanding konflik pribadi selebritis. Nah ini persoalan selera ya kan. Channel ini juga kemarin-kemarin itu itu membahas reaksi politik terus selama 3 tahun ya kan. Tahu sendirilah reaksi politik itu isinya ya hukum ya macam-macam lah. Tapi ada titik jenuh gitu loh. Ngelihat para tokoh politik ini ternyata pemain sinetron semua. Makanya ya beralih ke reaksi artis. Jadi ketika masyarakat itu lebih menyoroti konflik pribadi antar public figure, ya jangan disalahin lah ya, itu hak, oke?
Di sisi lain muncul pembahasan mengenai hubungan Ruben Onsu dengan anak-anaknya setelah perceraian serta harapan agar persoalan keluarga dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan anak. Nah, kalau ini saya sependapat ya, setuju emang harus macam kayak gitu ya. Jangan ego yang dikedepanin. Video barusan juga menampilkan tanggapan teman-teman ya yang menilai kerja keras Ruben tetap patut diapresiasi di tengah berbagai isu yang sedang dihadapinya. Nah, ini sependapat saya. Jadi janganlah ya, sekecil apapun kerja keras seseorang itu harus diapresiasi ya. Jangan dilupakan, itu nggak baik. Lanjut. Adik kandung yang durhaka itu Wow. sekarang digeruduk sama netizen. Digeruduk jualannya. Ya, itulah kekuatan netizen Konoha. Makanya jangan suka nantang-nantangin. Hai, kokoh-kokoh, adik durhaka, jangan suka nantangin netizen. Boikot aja. Silahkan, makin lu boikot makin gue berisik. Begitu katanya. Nih adek modelannya begini amat ya. Sebelum lo lahir, abang lo udah lahir duluan. Betul. No, lagi beredar di VT no. Lagi beredar tuh. Lo sama Sarwenda tepuk-tepukan nih belakangnya Sarwenda lu tepuk-tepuk. Adek durhaka. Kakak ipar aja lu gituin. Maksudnya apa? Hah? Lu gak hargain abang lo. Astaga Tuhan, pantes lu benci banget sama abang lu. Ya ampun, adik durhaka. Duh, ilah ayah Ruben, lu kasihan banget hidup lu. Dikelilingi sama manusia-manusia apa ya, manusia-manusia yang jahat rupanya. Selamat digeruduk sama netizen. Selamat. Iya, saya heran ya sama adik kandungnya Ruben. Si siapa ya namanya, Jordi Onsu ya. Itu adik kandungnya loh ya, tapi malah bukannya jadi penetral, bukannya jadi penengah. Ya minimal gak usah terlalu banyak ikut campur lah. Tapi dalam kasus ini juga bertindak sebagai kompor meleduk. Itu yang sangat saya sayangkan. Yang lu nyerang ini saudara lu ya, saudara yang sudah mengangkat derajat lu, membuat namamu jadi ikutan bersinar. Aduh. Bukan fans siapapun, karena aku juga nggak pernah ngefans sama artis. Aku cuma salah satu wanita, istri sekaligus ibu, yang miris dengan kondisi media sosial kita saat ini, yang menurut aku udah sangat-sangat toksik sekali. Untuk kasus yang lagi viral saat ini ya, aku tuh sampai miris loh. Baca komentar-komentar yang mayoritas itu justru sesama wanita yang menghakimi, menghujat, memfitnah, menghina wanita lainnya. Dan yang aku cermati ya dari komentar-komentar itu, rata-rata yang dipermasalahkan adalah perkara nafkah 200 juta dan rumah mewah. Padahal ya, menurut info yang beredar kan sudah dijelaskan bahwa nafkah 200 juta itu, pertama, itu adalah angka yang sudah mereka sepakati bersama di hadapan notaris ketika mereka bercerai. Itu pun sistemnya reimburse. Ya, kalian tahu kan artinya reimburse? Kalau nggak tahu, please cari tahu. Ya, kita sekarang nih internet tuh gampang sekali diakses. Cari tahu lah. Reimburse itu artinya nalangin dulu, bayarin dulu. Itu pun infonya ya, infonya itu pun udah lama di stop. Ya, jadi tadi katanya bukan fans siapa-siapa, tapi rupanya fans Sarwenda ya kan. Udah lama di stop, baru juga 6 bulan. Lalu kemudian kartu kredit kamu nggak hitung ya. Sarwenda itu mengusahakan sendiri nafkah untuk anak-anaknya karena udah lama di stop. Tapi kalian masih mempermasalahkan itu. Padahal ya, menurut aku, in my humble opinion ya, yang namanya nafkah dari seorang ayah ke anak-anaknya ya, itu apapun alasannya,
Menurut aku sangat tidak bijak kalau itu di stop. Karena sekalipun nggak ketemu ya, anak-anaknya kan tetap butuh sekolah, tetap butuh makan, tetap butuh les dan segala macamnya, ya kan? Ini in my humble Itu namanya nggak tahu diri, itu namanya matre. Anda cuma mau duitnya, Anda cuma mau uangnya, tetapi haknya untuk bisa mendapatkan waktu dengan anak-anak, lu nggak berikan. Nggak boleh kayak gitu juga, ini salah nih. opinion, maaf ya. Menurut aku itu kurang tepat. Yang kedua, perkara rumah mewah yang kalian sering ributkan itu kan harta gono gininya si Sarwenda yang lagi-lagi sudah mereka sepakati di hadapan notaris ketika mereka bercerai. Jadi menurut aku ya, yang namanya harta gono gini ya udah itu haknya Sarwenda. Dia mau live di situ, mau cari duit di situ itu haknya dia. Justru kita nih sesama ibu, sesama wanita harusnya bangga dan salut sama dia karena dia memilih untuk bekerja di rumah supaya bisa sambil ngawasin anak-anaknya. Iya, tahu itu rumahnya Ruben yang udah menjadi hak Sarwenda. Tetapi kan cicilan masih Ruben yang bayarin, ya kan? Di saat Ruben yang bayarin cicilan rumah tersebut, Wenda malah ngajak pacarnya untuk mesra-mesraan di situ. Bahkan pasangannya yang sekarang pun ya bersedia loh menurunkan egonya. Dia nggak egois maksain Wenda, oh live-nya di kantor aku aja. Ya, karena dia nggak punya tempat, nggak punya rumah dan nggak punya kantor. Wenda pun juga tegas, live-nya tetap di rumah biar sambil ngawasin anak-anaknya. Di situ harusnya kita sebagai sesama wanita salut loh. Kita bisa lihat dia tetap prioritas ke anak-anaknya. Mereka kerja di rumah, live Terus cium-cium di depan anak itu hal yang bagus. Bukan suami, bukan juga pasangan yang sudah resmi lamaran. Apakah pantas cium-cium di depan anak-anaknya Ruben, ya kan, pasangan yang belum sah? rumah biar bisa pantau anak-anaknya. Nah ini maaf ya, kalau misalkan kalian ini merasa kok Wenda keenakan ya, karena aku baca nih ada yang komen seperti itu, keenakan Wenda dong. Nah menurut aku ya, enak di mananya, orang dia tuh dicerai loh. Dicerai itu artinya kan tuh sudah tidak diinginkan lagi ya, dia dicerai, dikasih nafkah anak tapi sistemnya reimburse, harus nalangin dulu, itu pun sudah lama di stop. Dikasih harta gono gini berupa rumah mewah, betul rumahnya mewah. Saya potong untuk yang kesekian kali teman-teman ya. Ini adalah segmen gak tahu udah lupa nih, segmen keberapa. Pokoknya 7 menit yang barusan kita saksikan ya, segmen terbaru itu pembahasan itu semakin melebar hingga menyinggung tentang adik Ruben Onsu ya, yang ikut menjadi sorotan publik. Selain itu terdapat pendapat dari seorang perempuan tadi yang mengaku prihatin terhadap kondisi media sosial yang apa ya, yang dinilai itu semakin penuh hujatan. Nah ini memang saya kurang sependapat teman-teman ya. Media sosial itu ya namanya media sosial ya. Menurut saya harus digunakan lebih bijak lagi gitu loh. Menghujat boleh ya, menghujat kesalahan orang. Tapi kalau misalnya kesalahan itu belum jelas, belum ada bukti, janganlah hujat menghujat gitu loh. Karena media sosial ini hujatannya aduh ngeri kali gitu kan. Iya ngeri kali saya. Jadi saya untuk urusan ini saya sepakat ya. Ia membela Sarwenda dengan menyoroti persoalan nafkah anak, pembagian harta bersama dan hak Sarwenda untuk tetap bekerja dari rumah sambil mengurus anak-anak ya. Tapi netizen memberikan bantahan terhadap sejumlah pendapat tersebut dengan menyampaikan versi informasi yang berbeda mengenai kewajiban Ruben, cicilan rumah hingga hak bertemu anak. Perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki sudut pandang sendiri sehingga memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Ya kalau misalnya ngomongin benar dan salah ya, saya juga nggak ngerti, saya nggak kenal Ruben, saya juga nggak kenal Sarwenda gitu kan. Tetapi saya hanya ingin ya gimana caranya konflik itu diselesaikan ya dengan cara baik, entah itu gimana terserah mereka ya. Dan jangan sampai itu merugikan hak anak gitu loh ya. Karena anak itu memang dalam kondisi seperti ini selalu menjadi korban ya. Jadi saya berharap mereka-mereka yang bertikai ini ya tidak mengedepankan ego lah ya, karena ada anak-anak ya, 2 anak loh ya kan.
Kasihan kali mereka. Lanjut. Tapi menurut info yang beredar, rumah itu kan kredit macet ya. Padahal kalau dari yang aku dengar ya di media ya, kan katanya sesuai kesepakatan saat cerai itu kan angsurannya akan tetap dibayarkan, tapi nyatanya diberhentikan juga sehingga Nah, itu kurang ajar namanya ya. Kamu cuma mau duitnya, kamu cuma mau jadi nikmatin fasilitasnya, rumah kamu nikmatin, mobil kamu nikmatin, furniture-nya semuanya kamu nikmatin ya. Ruben yang setengah mati bayar angsuran. Kamu juga dapat informasinya setengah-setengah, nggak seutuhnya. Itu biaya 200 juta ya, itu diberikan oleh Ruben lengkap dengan kartu kreditnya juga. Lalu kemudian dari pembantu ya, tukang taman, semuanya dibayarin oleh Ruben. Termasuk sopirnya juga, sopirnya Wenda, sopirnya anak-anak itu dibayar oleh Ruben. Kurang baik apa coba Ruben? rumah itu kredit macet, ya kan? Nah, sekarang enaknya di mana? Dicerai, nafkah anak di stop, rumah harta gono gini bermasalah, bisa sewaktu-waktu disita bank. Enaknya di mana lo jadi Sarwenda? Ya Gini enak loh, lah dapat kita ini kan duit sesama terus dari wanita Ruben. ya. Banyak kasus di negara kita yang kita sering dengar. Wanita yang diceraikan, yang kemudian jadi janda dan maaf jadi single mom, berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya, ya kan? Itu kan kalian tahu ya, posisinya sangat gak enak di negara yang patriarki ini. Bahkan yang sering komen, ya aku lihat yang kebanyakan menghujat si Sarwenda ini, yang maaf justru mengalami hal serupa loh. Padahal harusnya kan justru kalian yang paling memahami ya kondisi. Bu Mariana, coba kamu cari ya, di mana ada perceraian di Indonesia ini yang laki-lakinya sanggup menafkahi si perempuannya itu dengan nafkah 200 juta plus semua kartu kredit, lalu kemudian pembantu-pembantu semuanya dibayarin dan angsuran rumah juga dibayarin. Kamu cari laki-laki yang seperti apa ya? Nggak bakalan kamu ketemu yang laki-laki seperti itu di Indonesia. Itu yang harus kamu sadari. Ya si Sarwenda ya, karena ada di posisi yang sama. Tapi kenapa lo justru kalian yang hujatannya itu justru yang paling tajam? Apakah maaf, apakah kalian merasa cemburu atau iri karena melihat oh Sarwenda setelah cerai itu dia tidak terpuruk, dia malah semakin cantik, semakin semakin terlihat bahagia, bahkan gak lama udah dapat pasangan baru yang ganteng. Mungkin hati kecil kalian merasa kok enak ya, padahal kan umumnya janda nih ya, dicerai gak dinafkahin, gak ada tempat tinggal, dimusuhin ipar, menderita. Apakah itu yang kalian mau? Jadi ketika kalian melihat ada janda yang hidupnya sepertinya kok malah lebih bahagia, lalu dapat pasangan yang ganteng, jangan GR lu Gio ya. Nah, terus mencintai dia, ya kan, mencintai anak-anaknya. Apakah itu membuat kalian itu maaf menjadi sakit hati? Tanya. Bu Mariana ini karyawannya Sarwenda ya, atau bazarnya Sarwenda? Ini yang harus kamu pahami ya. Sebenarnya netizen itu tidak ada masalah apa-apa dengan Sarwenda. Tidak ada masalah apa-apa dengan Gio ya. Kita nggak pernah sibuk soal hal-hal yang seperti itu. Ya itu kan sudah cerai, jadi kan sudah tahu dong ya, ini pasangan sudah cerai, jadi nggak perlu lagi untuk cemburuan, iri. Itu disadari betul oleh Ruben, termasuk juga netizen. Sarwenda berhak bahagia dengan pasangannya. Ruben pun kalau mau cari ya pasangan yang lain, ya itu suka-suka dia. Tetapi yang harus kamu pahami adalah ketika ya ibu dari anak-anak ini menjelek-jelekan ayah mereka, ngatain cong, lalu kemudian tinggi hati, sombong di setiap live-nya, bilang 200 juta saya juga bisa dapat dengan waktu setengah jam, lalu kemudian melibatkan anak-anak di live-nya dan anak-anaknya disuruh untuk menjawab komentar-komentar netizen.
Ruben yang melihat hal tersebut tentu merasa ngeri juga. Dan pasangan ini pasangan yang belum menikah, anaknya dikecup, dicium-cium, digendong-gendong, dipangku, padahal ini sudah mau anak gadis. Nah, apakah salah jika Ruben akhirnya ingin melindungi anak-anaknya? Ini bukan soal cemburu, ya. Si Sarwenda emang sukses kok, si Ruben juga sukses. Siapa yang cemburu dengan kesuksesan mereka? Tapi yang netizen ini sewot adalah ketika mereka melihat di sini ada yang dizolimi, di sini ada yang disakiti, di sini ada yang menjadi korbannya, yaitu Ruben. Dan ini sangat tidak adil banget. Makanya netizen ini memberikan pembelaan gitu. Saya melihat Kak Mariana ini nggak paham 100% informasinya. Jadi ini seperti netizen yang FOMO di TikTok yang mungkin hanya mencari followers, mencari engagement, tapi asal komen ya, tanpa pernah mengetahui dan mengikuti sebenarnya apa akar permasalahan di antara Ruben dan Sarwenda ini, ya. Ini anak-anaknya, ya. Sarwenda sengaja menyulitkan anak-anaknya ini untuk bertemu dengan bapaknya, sehingga sampai saat ini Ruben ingin menggugat hak asuh anak. Gitu. Akhirnya di ujung video teman-teman ya. Dan pada bagian akhir barusan perdebatan mengenai pemberian nafkah terhadap anak ya. Rumah serta hubungan Ruben dan Sarwenda kembali menjadi fokus utama. Ya memang seperti itu yang diputar-putar oleh netizen ya, oleh konten kreator ya, oleh tukang-tukang goreng ya, termasuk abang kan juga tukang goreng. Iyalah terserah ya kan. Yang penting jangan jadi tukang fitnah ya, jangan jadi tukang apalagi tukang tuduh gitu kan, karena itu melanggar hukum. Kalau tukang goreng, tukang kompor ya masih bisa ditoleransi sikit-sikit lah ya. Dan tadi salah satu netizen beranggapan bahwa posisi Sarwenda sebagai perempuan yang bercerai masih lebih baik dibanding banyak kasus serupa ya. Namun netizen menolak pandangan tersebut dengan memaparkan informasi mengenai nafkah ya, kartu kredit, biaya rumah tangga, hingga berbagai fasilitas yang menurutnya masih diberikan Ruben. Iya, emang terlalu baik ini Ruben ya. 200 juta sebulan, gile. Bayangin loh, 5 bulan 1 miliar. Netizen juga menilai akar persoalan yang dipermasalahkan netizen lain ya bukanlah kehidupan pribadi Sarwenda. Sepakat, bukan kehidupan pribadinya, nggak ngurus lah, itu hak si Enda sendiri ya kan. Melainkan dugaan perlakuan terhadap Ruben dan anak-anak setelah perceraian yang dianggap itu kurang apa ya kurang begitulah ya, bisa dinilai sendirilah. Dan kesimpulannya, video ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa polemik masih terus berkembang karena masing-masing pihak menyampaikan versi yang berbeda-beda ya, berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, sehingga memunculkan berbagai perdebatan panjang di media sosial. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.